kullu gulamin rohinatun bi'aqiqatih. Semua bayi yang lahir itu rohina, tergadaikan. Artinya belum bisa memberikan syafaat, pertolongan untuk orang tuanya bi'aqiqatihi, kecuali sudah disembelih akikah untuk bayi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun kamu berada, alhamdulillah rabbil alamin. Senang sekali kesempatan kali ini kita bisa bersua kembali dalam Akikoh The Series, yang mana beberapa episode ke depan kita akan membahas kupas tuntas tentang akikoh. Tentunya podcast ini dipersembahkan sepenuhnya oleh Sate Wringin. Tempatnya akikoh amanah dan transparan. Akikah amanah dan transparan, Sate Wringin tempatnya. Oke teman-teman, kemarin sudah kita buka untuk pertanyaan ya, Q&A di story IG saya. Kita bacakan satu persatu, sudah ada beberapa yang masuk. Di antaranya ini yang paling mendasar dari akun Singgih Pau 10. Nanti bisa ditampilkan. Pertanyaan mendasar, Gus, hukum akikoh itu bagaimana? Kemudian apakah harus disembelih di waktu 7 hari atau bagaimana? Terima kasih. Oke, ini pertanyaan yang sangat menarik dan mendasar sekali dan penting untuk kita bahas. Jadi begini teman-teman, kalau saya melihat dari kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, ini karangan seorang ulama dari Timur Tengah namanya Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Beliau membahas tentang hukum akikoh dalam kitab beliau, juz ketiga, kitab yang saya punya ini, halaman 633. Di awal bab beliau membahas bahwasanya wal akikoh adzabihah allati tudbahu anil maulud yauma usbu'ih. Jadi yang namanya akikoh itu adalah hewan yang disembelih pada hari ke-7 dari kelahiran seorang bayi. Nah kemudian apa hukumnya? Nah, di sini beliau menceritakan atau memaparkan memang ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Qalal jumhurul fuqaha, mayoritas fuqaha ahli fikih selain ulama-ulama madhab Hanafiyah, beliau mengatakan semua ulama mengatakan sunnah kecuali madhabnya Imam Abu Hanifah. Menurut beliau tubahul akikoh wala tustahab. Akikoh ini hukumnya boleh, tidak sampai batas sunnah, karena semua syariat penyembelihan itu terhapus dengan disyariatkannya udhiyah. Oke, tetapi ini memang ranahnya khilaf antara ulama. Jumhur ulama mengatakan sunnah dengan dalil apa yang disampaikan oleh para ulama ahli hadis, misalnya dalam riwayat Al-Imam Abu Dawud An-Nasai. Nabi Muhammad SAW diceritakan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas bahwasanya agga anil Hasan wal Husain kabshan, bahwasanya Nabi SAW itu melakukan akikoh untuk cucu beliau, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, kabshan, yaitu 1 ekor kambing dan 1 ekor kambing. Dalam riwayat yang lain, misal dalam rawahul jamaah illa Muslim, semua ahli hadis kecuali Imam Muslim, dari Imam Salman bin Amir, bahwasanya kullu gulamin rohinatun bi'aqiqatih. Semua bayi yang lahir itu rohina, tergadaikan. Artinya belum bisa memberikan syafaat, pertolongan untuk orang tuanya bi'aqiqatihi, kecuali sudah disembelih akikah untuk bayi tersebut. Kapan? Tuzbahu anhu yauma sabi'ihi. Disembelih atas nama atau untuk bayi tersebut pada hari ke-7. Wa yusamma fih, di hari ke-7 itu kemudian diberi nama wa yuhlaku ra'suh, dan kemudian dicukur
kepalanya. Maka dari hadis-hadis ini kita bisa menyimpulkan bahwasanya memang hukum asal dari akikah itu adalah sunnah. Hukum asal dari akikah adalah sunnah. Kenapa? Nabi Muhammad SAW beliau melakukannya. Misal satu hadis lagi bahwa Nabi Muhammad bersabda ma'al ghulami aqiqatun. Bersama setiap bayi yang lahir itu dianjurkan ada akikah. Fa ahriku anhu daman, maka sembelihlah hewan, wa amitu anhul adza, dan singkirkanlah kotoran-kotoran dari bayi tersebut. Nah, ini menjelaskan dari hadis yang tadi bahwa yang dimaksud adza dari kepala bayi tersebut adalah rambut, sebagaimana hadis sebelumnya. Ala kulli hal, ulama kemudian sepakat bahwa hukumnya adalah sunnah, maka tidak menjadi wajib kecuali dengan nazar. Jadi begini teman-teman, misal nih sang ibu nazar, pokoknya nanti kalau saya lahiran dan saya selamat, anaknya selamat ibunya, saya nazar bakal akikah. Maka seketika itu akikah hukumnya menjadi wajib. Selama tidak dinazari, maka hukumnya adalah sunnah. Nah, kenapa dibedakan? Nanti ada perbedaan. Kalau akikah sunnah itu ada dampak hukum setelahnya, begitupun akikah yang wajib ada dampak hukum setelahnya. Intinya hukum asalnya adalah sunnah selama tidak dinazari. Kemudian terkait waktunya, tadi Nabi mengatakan tudbahu ansabihi atau ansabi min wiladatih, misal dalam riwayat yang lain disembelihnya itu di hari ke-7. Nah, pertanyaannya, kalau sebelumnya bagaimana? Dikatakan di sini ulama sepakat, misal dalam Al-Imam Asy-Syafi'i dan Imam Hambali, lau dzabaha qabla sabi' au ba'dahu ajza'ahu. Misal disembelih sebelumnya, hari ketiga, hari keempat, itu enggak ada masalah, tetap sah-sah saja dan memenuhi syarat. Artinya memang yang paling sempurna itu di hari ke-7. Nah, misal nih, Gus, hari ke-7 saya belum mampu, misal ya, maka para ulama lebih lanjut menjelaskan, misal dalam kitab Syarah Yaqutun Nafis atau beberapa kitab fikih madzhab Syafi'i, maka didefinisikan kalau hari ke-7 ternyata belum mampu, maka di hari ke-14 masih sunnah. Kalau hari ke-14 belum mampu, hari ke-21. Hari ke-21 belum mampu juga, maka selama sang ibu masih nifas, itu masih ada kesunahan. Nifas itu average-nya rata-rata 40 hari. Kalau ternyata sampai 40 hari belum mampu juga, selama si anak itu masih disusui, maka orang tua masih sunnah untuk mengakikoi anak tersebut. Loh Gus, ini sampai anaknya umur 2 tahun udah gak nyusu, orang tuanya belum mampu juga misal, maka diperbolehkan untuk diakikoi sebelum dewasa. Misal umur 4 tahun, umur 5 tahun, begitu, sebelum balik. Kalau sampai balik, kalau balik itu ya let's say umur 9 sampai 10 tahun lah ya. Kalau memang anak itu haid, perempuan konteksnya, kalau laki-laki ya keluar mani begitu. Nah, sampai anak ini balik ternyata belum mampu juga. Nah, para ulama mengatakan dalam madzhab Syafi'i misalnya, setelah balik kesunahan akikah ini tidak berlaku untuk orang tua, melainkan berpindah ke anak. Nah, maka sebisa mungkin ya kalau memang ada rezeki di hari ke-7, maka ya sempatkan untuk akikah. Kenapa? Ini adalah ikhtiar kita untuk menjadikan anak-anak kita sebagai anak-anak yang soleh dan solehah. Maka teman-teman sekalian, ayo pentingkan, sisihkan harta kita untuk mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya buat kalian yang baru punya anak gitu ya, untuk mengikuti apa yang dilakukan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan konklusinya, hukum akikah adalah sunnah, tidak menjadi wajib kecuali dengan dinadari, dan waktu yang paling afdol untuk menyembelih itu adalah hari ke-7 setelah melahirkan atau setelah kelahiran anak. Kalaupun disembelih sebelumnya atau sesudahnya, itu tetap mendapatkan kesunahan. Semoga jawaban kali ini bisa dipahami, dan insya Allah
Sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk terkait tentang hukum akikoh. Akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.